Baik, sekarang kita akan coba membahas salah satu penerapan dari turunan parsial untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum, yaitu adalah menggunakan least squares. Dan ini adalah sebuah metode yang sangat sering digunakan untuk case eksperimental. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki sebuah data yang menunjukkan fakta antara dua variabel, ya, X dan Y. Sebagai contoh, misalnya kita ingin memprediksi misalnya Y-nya itu adalah suhu pada hari ini, dan X-nya itu adalah jumlah es krim yang terjual. Kebalik, Y-nya adalah jumlah es krim yang terjual, X-nya adalah suhu. Dan kita bisa membuat data-data yang menunjukkan hubungan. Misalnya kalau suhunya 30 derajat, maka es krim terjual sekian. Kalau suhunya naik mungkin menjadi 32 derajat, maka es krim terjual juga naik. Kalau suhunya naik lagi, misalnya jadi 35 derajat, maka es krim yang terjual semakin banyak. Jadi Y-nya semakin besar X, semakin besar Y. Dan ini adalah sebuah data eksperimental. Kalau di teknik industri kita mempelajari ini di statistik, tentunya statistika industri, dan juga dalam bentuk eksperimennya kita juga pelajari di simulasi komputer. Nah, kemudian kita ingin mencari sebuah garis yang mewakili titik-titik ini, sehingga kalau misalnya pertanyaannya, oke, data ini adalah misalnya suhunya 25, data ini adalah suhunya 30. Nah, saya ingin tahu misalnya berapa kalau suhunya 40, bagaimana? Oh, datanya tidak ada titik X ini. Berarti saya perlu sebuah garis, karena nanti kalau saya punya garis, saya tinggal benturkan titik 40 ini dari 40, dan lalu saya jatuhkan ke sini, saya akan bisa mendeteksi berapa penjualan es krimnya. Maka kita ingin mencari sebuah garis yang terbaik, best fit, yang sangat sesuai dengan titik-titik ini. Dan garis tersebut, karena garis linear, itu persamaan adalah Y sama dengan AX plus B. Dan kemudian yang jadi pertanyaan, yang tidak kita ketahui variabel apa? Kalau sebelumnya kan X dan Y, ya. Kalau ini yang tidak kita ketahui. Kalau sebelumnya kita ingin mencari berapa X dan Y yang menjadi critical point. Tapi untuk kali ini yang kita cari adalah berapa nilai A dan B-nya, sehingga A dan B itu kita anggap sebagai critical point, sehingga itu akan menjadi garis yang bagus seperti ini. Oke. Nah, kita mencari A dan B terbaik yang meminimasi total square deviation. Nah, caranya seperti itu, ya. Salah satu pendekatannya adalah kita meminimasi total dari deviasi yang dikuadratkan. Apa itu maksud deviasi? Adalah hasil prediksi, yaitu AXI tambah B dibandingkan dengan nilai asli. Oke, maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya adalah kita akan melihat ini adalah titik-titik ini adalah hasil prediksi. Kalau 25, maka penjualan es krimnya sekian. Kalau 30, penjualan es krimnya sekian. Padahal kenyataannya sekian. Berarti di sini ada deviasi. Kita berikan warna mungkin hijau mungkin, ya. Berarti di sini ada deviasi. Oke, ini juga ada deviasi. Karena harusnya segini, tapi oleh garis diprediksi sekian. Oke. Nah, baik. Nah, deviasi-deviasi inilah yang ingin kita kecilkan, kita minimasi. Kita bisa membuat suatu garis yang sama sekali salah. Misalnya kita buat garis, misalnya garisnya warna biru gini, ya, garisnya. Deviasinya sangat besar, ya, sangat jauh nih jaraknya. Dan ini menyebabkan bahwa garis ini sama sekali memprediksi dengan salah. Masih mending garis yang warna hitam tadi, karena dia deviasinya kayaknya lebih kecil, ya, dibandingkan garis warna biru. Nah, kita ingin mencari garis warna hitamnya berapa. Caranya bagaimana? Kita ingin meminimumkan deviasi yang diwakili oleh garis hijau ini. Bagaimana cara menghitung deviasi? Karena kita ingin memprediksi Y, maka kita ingin memprediksi Y yang diprediksi oleh garis dan Y aslinya yang oleh pada titik X, titik-titik ini. Seperti itu. Oke. Nah, maka
bagaimana rumusnya seperti apa? Oh ya, ini kan berarti Y dikurangi, oke, ini adalah X, Y. Ya, seperti itu ya. X, Y-nya, Y-nya ini dikurangi dengan titik prediksi. Titik prediksi ini dapat dari mana? Dari AX tambah B. Maka kita bisa katakan bahwa deviasi itu adalah YI, yaitu nilai asli dikurangi prediksi. Prediksinya itu ada AXI plus B. Jadi Y prediction, Y real dikurangi dengan Y prediction. Oke, seperti itu ya. Y real dikurangi Y prediction. Nah, jadinya seperti ini. Maka kita ingin mencari kita ingin meminimasi D. D-nya ini yang kita ubah apa? Nilai A dan B-nya ya. Yang mana adalah YI min AXI tambah B. Tapi karena dia bisa positif, bisa negatif, maka kita kuadratkan saja. Ya, secara aproksimasi akan kita dapatkan A dan B yang terbaik juga. Tidak hanya saja untuk Y1 dan X1, tapi juga untuk Y2 dan X2. Ya, tidak hanya untuk ini Y1 X1, Y2 X2, Y3 X3, X3 Y3, Y4 dan seterusnya, tapi untuk semuanya maka kita jumlahkan. Kita sum untuk semua real dikurangi dengan semua prediksi. Real 1 kurangi prediksi 1, real 2 dikurangi prediksi 2, real 3 dikurangi prediksi 3 dan seterusnya kita sum untuk semua observasi. Oke, nah kita ingin meminimasi. Nah, kalau minimasi ada dua variabel yang tidak kita ketahui, yaitu A dan B. Maka kita teringat kembali bahwa ini bisa kita selesaikan dengan statistik multivariat. Ya, kita bisa turunkan dengan turunan, kita bisa selesaikan dengan turunan parsial. Oke. Nah, pertama kita turunkan dulu terhadap A. Turunan parsial terhadap A. Maka turunannya bagaimana? Ya, duanya tinggal ke depan, aturan rantai. YI min AXI plus B. Karena kita turunkan terhadap A, maka B-nya dianggap sebagai konstan. Nah, turunannya apa? AXI. Ini min AXI diturunkan terhadap A. Jadinya adalah min XI. Jadi 2 dikali min XI dikalikan yang dalam ini tetap tidak berubah. Dengan aturan rantai tadi ya. Oke, jadi seperti ini. Yang kedua, diturunkan terhadap B. Kita turunkan terhadap B. Sama lagi, 2 dikedepankan, tapi gantian sekarang B-nya, AX-nya jadi konstan. Maka ini jadi min B diturunkan terhadap B, jadinya min 1. Sedangkan yang dalam ini tetap tidak berubah ya dengan aturan rantai. Nah, kalau lupa, Anda harus mengulang kembali tentang aturan rantai dan dalam turunan ya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kita dapat dua persamaan. Oke, selanjutnya. Oke, dari yang tadi ini saya pindahkan di pojok kiri sini. Nah, ini jadi seperti apa? Oke, kita kalikan saja. Oh ya, 2-nya ini bisa kita hilangkan ya. 2-nya pindah ruas, 0 per 2 jadi 0. 2-nya pindah ruas, 0 per 2 juga jadi 0. Tinggal tersisa yang di dalam sini. Lalu kita kalikan. Min XI dikali YI jadinya min XI YI. Min XI dikali AXI jadinya min kali min jadi plus XI kuadrat A. Min XI dikali min B jadinya plus XI B. Itu persamaan pertama. Persamaan kedua, yang ini duanya sudah dicoret ya. Karena ya 0 dibagi 2 ya hasilnya 0 begitu. Ini 2 dibagi 2 1. Jadi bisa kita hilangkan. Kita kalikan min 1 kali YI hasilnya jadi min YI. Min 1 dikali min AXI jadinya plus XIA. Atau AXI. Min kali min kan plus. Min 1 dikali min B sama dengan plus B. Oke, kita jadikan dua persamaan. Oke, tahap selanjutnya bagaimana? Tahap selanjutnya kita coba supaya kita bisa melihat A dan B secara mandiri. Maka sigmanya ini kita distribusikan, sigmanya ini kita terapkan kepada setiap komponen ini. Maka sigma, kalau penjumlahan, maka sigmanya itu bisa kita taruh di sini juga, dan kita taruh ke sini juga. Seperti itu ya, ke sini, dan juga ke sini, begitu.
Jadi ininya sigma xi kuadrat A, ya yang ini. Jadinya sigma xi kuadrat A, seperti itu. A-nya kita keluarkan, yaitu sigma ini dikalikan ini sama dengan sigma xi dikalikan dengan B, dan yang ini dengan ini hasilnya adalah sigma xi yi. Cuman karena kita sebenarnya supaya jadi persamaan A plus B begitu ya, ini kita pindah ruaskan ke kanan, jadinya seperti ini. Oke. Ini kan min ke sana jadi plus, ya, ini min ke kanan jadi plus. Lalu yang sebelah kiri sini sigmanya terapkan ke sini, jadinya ini A-nya dikeluarkan, sigma B jadinya ini sigma B, ya berarti sejumlah B dijumlah sebanyak n kali ya, sama dengan B kali n atau NB. Dan sigma ini diterapkan kepada min yi, jadinya sigma yi. Kan minnya terus pindah ruas jadi plus yi. Seperti itu. Oke, ini menjadi sebuah persamaan linear, sistem persamaan linear dua variabel. Kita jangan sampai gentar gitu ya melihat yang sigma xi banyak seperti ini, karena ini sebenarnya hanyalah sebuah angka. Kenapa? Karena x-nya sudah diketahui, x-nya diketahui, y-nya diketahui. Itu menjadi inputan dari persoalan kita ini. Anggaplah ini kalau misalnya, oh ternyata setelah kita jumlah-jumlah persamaan menjadi xi-nya dijumlah gitu, semuanya menjadi 4a ditambah misalnya 1b gitu, sama dengan 7 misalnya begitu. Setelah kita inputkan x dan y-nya, yang ini jadi apa? Oh, ini menjadi 1a ditambah 3b misalnya begitu ya, sama dengan 8 ya. Jadi akhirnya jadi sesederhana ini. Setelah kita inputkan x dan y-nya, data x-nya kita plug in ke sini begitu, dan dengan cara sistem persamaan linear dua variabel kita bisa langsung menyelesaikan a dan b-nya berapa. Oke, jadi sebenarnya mudah ya. Nanti mungkin akan ada ilustrasi contoh bagaimana menyelesaikan ini. Dan nanti kita bisa menunjukkan bahwa nilai tersebut adalah nilai minimum. Dan least squares ini bisa diterapkan secara lebih umum. Misalnya kita menghadapi sebuah persamaan yang hubungannya itu adalah bukan linear seperti tadi, tapi agak eksponensial, ya, maka kita bisa terapkan logaritma ya ke sini. Ln y ln c plus ax. Kita mungkin tidak akan terlalu dalam di sini. Ini bisa nanti dipahami di statistik atau di data analitik. Atau dalam ketika kita menghadapi sebuah persamaan kuadratik seperti ini, ya kita tetap bisa menemukan berapa ininya. Ini harusnya dikurung ya, ini begitu ya, y dikurangi prediction seperti itu. Oke. Nah, jadi yang sudah sesi ini kita membahas tentang bahwa kita bisa menyelesaikan dengan tadi turunan ya, kita lakukan turunan begitu. Kita akhirnya bisa menyelesaikan sebuah kasus yang sangat populer. Kita menerapkan least squares dan kita mencoba mencari nilai berapa persamaan yang akhirnya menjelaskan hubungan antara x dengan y. Oke, ini hampir di semua bidang ilmu ya, mungkin banyak sekali yang menggunakan regresi linear, kita nyebutnya regresi linear, dan ternyata di dalamnya adalah materi tentang turunan parsial atau kalkulus 3 ini. Nah, ini menjadi penegasan mengapa materi kalkulus 3 ini sangat penting ya dalam pengajaran di bidang teknik ataupun bahkan di bidang yang lain.